Halo, kembali lagi bersama saya Putra dari Gina Group. Jangan lupa sebelum melanjutkan video ini untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial atau ya sebenarnya bukan tutorial tapi saya ingin sharing. Jadi untuk teknik atau tahap-tahap dalam peracikan tembakau. Ya, karena memang banyak sekali saya lihat untuk teman-teman ya komen dan japri WA admin dan WA saya untuk lebih saya agar membuat video untuk seputar meracik yang lebih jelas dan lebih detail seperti itu. Jadi kemarin juga saya sudah buat video tentang teknik-teknik atau teori dalam meracik, dan ini saya lanjutkan. Jadi ini video kedua ya. Nah, sebelum itu saya mau melinting dulu ini, melinting tembakau original. Ini original antara percampuran dari Temanggung, Madura sama tembakau Lombok ya. Nih. Tadi juga saya habis buat video tentang tembakau rempah. Nah, ini terus tadi saya ngeracik tembakonya. Nah, ini jangan lupa kalau ngelinting ya, karena saya juga nggak terlalu suka dengan tembakau yang terlalu angkat atau terlalu nyegrak, makanya ini saya pakai cengkeh Gina. Nah, ini cengkeh rempah ya, tapi rempahnya nggak begitu strong dan bisa membuat rasa tembakau menjadi lebih nikmat, memperbaiki asap tembakau menjadi lebih harum, dan membuat atau memunculkan cita rasa gurih manis dari tembakau. Jadi di lidah juga rasanya gurih, aromanya juga enak ya, di dada nggak terlalu ampak. Nah, ini nanti videonya silakan dicermati ya, karena penting dalam meracik itu, jangan di skip. Nah, jangan lupa subscribe pokoknya biar channel saya juga berkembang. Nanti saya lebih membuka wawasan atau memberikan wawasan kepada teman-teman, sharing ilmu ya untuk cara meracik, biar semuanya bisa meracik, nggak mengandalkan salah satu mungkin mengandalkan sama peracik lain ya, nanti malah dipermainkan. Nikmat sekali ya, karena ini cengkehnya ini mantap sekali, cengkeh Gina, herbal rempah Gina. Oke, jadi kembali lagi seperti topik di video saya yang sebelumnya, intinya meracik itu gampang, harusnya semua orang itu bisa, cuman yang susah itu tembakonya. Jadi tembakau itu 1000 pertanyaan, makanya ketika kita meracik yang harus kita perhatikan adalah, atau yang harus kita pelajari sebelum kita meracik adalah rasa. Jadi rasa dari tembakau, rasa dari cengkeh, dan rasa dari rokok-rokok yang mungkin diminati atau digemari oleh orang-orang di sekitar kita atau target konsumen kita, itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Ya, kalau rata-rata orang Indonesia itu sukanya yang halus, jadi yang soft rata-rata ya. Jarang sekali perokok atau orang linting di Indonesia itu menggunakan tembakau yang keras, itu jarang. Dan yang paling penting lagi adalah cengkeh, karena kalau saya mengatakan kalau tembakau itu senjata dan cengkeh itu adalah pelurunya ya. Jadi tembakau itu senapan dan cengkeh itu adalah pelurunya. Jadi tembakau tidak akan
apa ya, kurang maksimal ya, mungkin senjata atau senapan itu bisa dipakai juga tanpa peluru, mungkin dipukulkan atau dilempar itu bisa. Tapi kan memang kalau untuk cengkeh itu dia menjadi pelengkap tembakau, jadi lebih maksimal kinerjanya. Seperti senjata, kalau kita kasih peluru atau amunisi itu dia akan lebih sesuai pada fungsinya, jadi lebih gampang untuk kita memakainya itu. Makanya kita harus pelajari jenis-jenis cengkeh, karena jenis cengkeh itu banyak dan dari berbagai daerah pun juga memiliki rasa dan karakter ciri khas masing-masing. Dan dari satu jenis cengkeh itu ada beberapa bagian dan semuanya juga kita manfaatkan ya dalam meracik ini, seperti contohnya angkup, terus gagang dan cengkehnya ya, bunga cengkeh, terus apa, benang sarinya, bahkan sampai ke daun-daunnya pun kita bisa manfaatkan untuk kita dalam meracik ke tembakau. Mungkin yang nggak dimanfaatkan itu batang sama akarnya, itu saya belum belum pernah pakai dan belum pernah tahu orang pakai itu untuk meracik tembakau. Tapi kalau dari daun cengkeh terus gagang sampai ke apa itu benang sari atau putihnya, itu semua bisa dipakai dalam tembakau. Ya memang kalau yang paling bagus ya itu ya cengkehnya itu sendiri atau itu bunganya itu. Cuman sebenarnya semua bisa dipakai. Bahkan yang paling murah ya daun itu saya juga pakai untuk meracik ya. Kita kasih di situ sekian persen karena dia juga bisa membantu untuk penurunan HPP, dan juga dirasa pun dia juga cukup membantu. Dan yang sekarang banyak dihindari itu putih daun itu jadi rontokan ya, lembutnya, teksturnya kayak apa ya, itu benang sari ya, benang sari cengkeh itu banyak dihindari sekarang, karena sekarang rata-rata orang pecinta tembakau nggak suka tembakau yang terlalu lembut. Sebenarnya tetap semua peracik itu pakai, cuman mungkin sekarang untuk takaran atau kadarnya itu dikurangi, paling cuman 2-5% lah itu maksimal kita pakai itu putih cengkeh atau benang sari cengkeh itu. Tapi ya walaupun 2-5%, kenyataannya sekarang permintaan untuk putih tembakau itu juga banyak, atau benang sari tembakau itu sangat banyak, bahkan mungkin berton-ton laku, dan harganya juga cukup murah, per kilo hanya 18.000 ya 1 kilo. Padahal cengkeh kalau yang bagus itu 1 kilonya bisa sampai 250, bahkan sampai sekarang 300 juga ada ya. Terus untuk cengkeh yang biasa-biasa paling juga di harga 150 kalau nggak salah, 120 sampai 150. Dan rata-rata kalau peracik tembakau itu menggunakan cengkeh asli ya, cengkeh gelondongnya asli itu cuman sedikit. Dan rata-rata pakainya itu cengkeh peluru atau angkup itu biasanya. Dan kalaupun pakainya cengkeh apa murni itu biasanya hanya sedikit, tetap ada pakai campurannya cengkeh peluru atau gagang-gagang itu ya. Nah itu pun juga sebenarnya bukan kok jelek ya, itu juga bagus, dia juga berpengaruh di kenikmatan ketika melinting, karena cengkeh-cengkeh gagang terus angkup itu ketika dia dilinting kayak gini, ketika dihisap itu dia juga memunculkan suara kemeretek ya, jadi ketika merokok itu lebih enak. Nah mungkin kita untuk video ini kita fokus ke cengkeh ya. Jadi untuk cengkeh ya mungkin yang terkenal yang bagus itu ya Manado, Zanzibar seperti itu sebenarnya. Tapi untuk meracik kita melakukan bukan kita meracik tapi untuk dalam tujuan kita untuk dijual, itu mungkin kalau pakainya Manado atau Zanzibar itu nanti HPP kita terlalu tinggi, jadi harga jualnya pun juga ikut tinggi. Padahal yang kita bersaing di sini juga bukan cuma soal rasa, bukan cuma soal kualitas ya. Kita di sini juga bersaing di masalah harga. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri itu ya lebih bagus pakai cengkeh-cengkeh yang berkualitas. Jadi rasanya pun juga mantap. Itu. Cuman kalau untuk dijual atau diperjualbelikan ya kita harus mempertimbangkan dan menghitung tentang HPP. Jadi kalau mungkin
harga jual kita terlalu tinggi, itu pun juga akan tidak laku. Makanya kita harus yaitu ngakali. Jadi mungkin teman-teman bisa coba belilah sedikit, mungkin setengah kilo atau 100 gram atau 250 gram cengkeh angkup, terus cengkeh lokal, terus cengkeh peluru. Nah, itu coba semuanya dibeli. Dari yang paling jelek seperti benang sari cengkeh itu sampai yang paling atas mungkin bisa dikatakan Manado atau Zanzibar, itu dibeli aja semua. Kalau memang berniat untuk belajar meracik ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba satu-satu itu. Angkup itu karakternya gimana sih? Terus peluru itu cengkeh peluru itu karakternya gimana sih? Cengkeh Zanzibar itu seperti apa? Terus sekarang ada lagi jenis cengkeh rekon. Nah, kalau yang kabarnya saya juga cuma dengar-dengar itu cengkeh rekon itu cengkeh dari daun cengkeh terus gagang cengkeh yang dihaluskan terus dipres. Nanti dia bentuknya kayak tembakau gini. Nah, jadi juga panjang-panjang gini tapi warnanya coklat tua dan dia sebenarnya itu adalah cengkeh bukan tembakau. Saya juga pernah pakai itu, cuman ternyata kurang maksimal. Tapi teman-teman coba aja beli karena ada beberapa brand besar yang memakai rekon itu tadi, cengkeh rekon. Nah, mungkin teman-teman kalau nanti bingung bisa cek di Google atau di Facebook, itu banyak yang jual ya. Nah, itu coba dibeli ya. Mungkin kalau dananya minim atau takut nanti kalau rugi, belinya per 100 gram dulu. Semua dibeli, dikumpulkan. Terus dari tembakonya mungkin juga disiapkan apa-apa yang mau dicoba diracik. Nah, nanti coba aja satu-satu karena memang kalau dalam meracik ini, kalau cuman mungkin mendengarkan teori itu sulit dimengerti ya. Kalau saya mau menjelaskan rasanya rekon itu seperti ini, terus rasanya cengkeh peluru itu seperti ini, cengkeh angkup itu seperti ini, itu kurang jelas. Dan mungkin pendapat saya tentang rasa dengan pendapat teman-teman ya yang soal rasa itu mungkin beda. Karena setiap orang itu memiliki selera masing-masing, dan setiap daerah mungkin dengan suhu atau iklim yang berbeda itu juga memunculkan selera atau bahkan kebiasaan pun juga berpengaruh ya dalam kita nanti merasakan atau tester tembakau ya. Mungkin yang terbiasa dengan rokok A dan yang terbiasa dengan rokok B akan memunculkan komentar yang berbeda atau tanggapan yang berbeda dalam satu tembakau karena memang dari selera rokok utamanya sudah berbeda. Jadi memang kita harus rajin untuk mencoba atau bereksperimen. Dan kalau seperti saya dulu, bahkan sampai sekarang ya, saya itu masih bereksperimen. Dan kadang-kadang ketika eksperimen, suatu saat ya ketika itu teman-teman bereksperimen tiba-tiba menemukan rasa yang pas. Nah, jadi kadang kita harus melalui beberapa eksperimen dulu baru kita menemukan rasa yang pas. Nah, makanya sebelum kita atau ketika kita meracik atau kita bereksperimen, alangkah baiknya itu sambil dicatat. Karena saya juga ada pengalaman ketika sudah beberapa eksperimen sampai begadang, ketika menemukan rasa lupa tadi apa aja ya. Jadi akhirnya mengulang lagi karena nggak mencatat. Makanya semenjak itu saya ketika mau mencampurkan itu saya catat. Tembakau Madura sekian persen, tembakau Lombok sekian persen, tembakau virgin sekian persen, itu dicatat semua. Jadi ketika nanti sudah di linting kok kurang, kita coret, kita ping. Tapi ketika di linting kok langsung kita kotak, kita coba lagi untuk beberapa kali. Jadi ketika sudah menemukan racikan yang pas, langsung itu resepnya atau catatannya di kotak, terus dicoba berkali-kali. Kalau ternyata rasanya stabil dan enak terus, coba langsung, mungkin kalau eksperimennya malam ya, pagi setelah bangun tidur langsung kita sebar testernya. Jadi memang seperti itu untuk meracik. Karena bahkan ketika mungkin ya saya kasih resep, mungkin saya punya salah satu racikan tembakau, resep racikan tembakau.
saya kasih ke teman-teman atau ke teman saya, ketika mereka meracik pun juga rasanya beda dengan yang saya racik sendiri. Nah, itulah tembakau. Makanya lebih baik untuk teman-teman itu menemukan rasanya sendiri. Karena dari sekian banyak peracik ya, bahkan dari peracik yang pakai saus dan yang original, semua itu berawal dari ketidaksengajaan atau kebetulan. Jadi kebetulan ketika coba-coba menemukan rasa yang pas, dan akhirnya banyak, nggak cuman satu dua orang ya, banyak sekali teman-teman saya yang awalnya dari coba-coba meracik sekarang sukses dan laris ya ketika berjualan racikan mereka sendiri. Dan itu saya pun juga mengalami, itu sangat apa ya, ada kepuasan tersendiri, kepuasan batin ketika kita menjual. Saya mengatakan kalau kita meracik ini karya ya, karya seni, atau ya itu karya kita sendiri kita jual dan banyak yang suka atau yang minat, itu sangat bangga sekali. Jadi banyak sekali, dan saya juga merasakan terus teman-teman saya yang awalnya coba-coba akhirnya jadi, dan ketika dipasarkan pun juga mendapat respon yang sangat baik dari penikmat tingwe ya. Itu sangat bangga dan ada kepuasan tersendiri di situ. Nah, teman-teman mungkin juga bisa, karena memang ya mungkin saya nggak usah jauh-jauh ya, yang di daerah saya sini sendiri, di daerah Delanggu itu juga ada. Dan itu dulu saya awal sebelum saya tahu dalam tentang di dunia tembakau, dia sudah bermain tembakau, cuman dia jualan eceran biasa, tapi dia juga bereksperimen. Dan akhirnya sekarang dia jualan rokok dengan racikannya sendiri, cuman bukan rokok dengan dalam jumlah besar ya, dia cuma ngelinting sendiri buat teman-temannya di pabrik. Dia pakainya juga tembakau original seperti ini, tembakau ya, temanggung segala macam, dia blend sendiri dan dia kasih cengkeh sendiri, dia linting sendiri, dan dia jual per bungkusnya isi 18 itu 10.000. Nah, cerita-cerita sama saya ya itu juga cuman kebetulan, dia coba-coba sampai dipakai teh, terus pakai dimasukkan ke magic rice cooker, magicom ya di sini nyebutnya bahasa Jawanya. Terus coba dikasih di kulkas, pokoknya banyak sekali eksperimen. Dan akhirnya menemukan itu racikannya, saya pun nggak dikasih tahu ya. Cuman itu dia omset per bulan itu cuman jualan lintingan ya, bahkan dia sampai punya satu karyawan itu per bulan bisa tembus sampai 3 juta. Itu yang di pabrik ya, yang teman-temannya sekitar pabrik aja. Jadi dia jual di pabrik itu sistemnya kayak dikasih barang dulu, nanti dicatat, ketika gajian nanti teman-teman yang beli itu baru bayar gitu. Itu tembus 3 juta, 3 juta kotor ya, tapi itu hanya lingkup pabriknya. Dan 3 juta kotor itu kalau namanya orang jualan rokok tembakau mungkin modalnya nggak sampai 1 juta. Jadi keuntungannya mungkin 2 juta lebih ya, itu dari lingkungan pabrik saja. Belum yang di luar, mungkin yang datang ke rumahnya itu juga banyak. Dari mulai anak muda, tua, dari orang yang mungkin tinggalnya agak jauh dari rumahnya sampai tetangga-tetangganya, itu semuanya beli ke sana yang cocok ya. Jadi itu mungkin kalau yang di rumah, yang beli ke rumah itu nggak diceritakan berapa. Cuman ketika saya main di sana itu, saya main di sana 3 jam, ada lebih dari 5 orang yang datang ke sana untuk beli rokoknya. Ya ada yang beli 1 bungkus, ada yang langsung 3 bungkus itu. Makanya untuk hasilnya besar, bahkan mungkin 2 kali lipat dari gaji pokoknya dia di pabrik. Bahkan dia di pabriknya kalau di daerah Klaten ya, di Kabupaten Klaten ini termasuk pabrik yang bisa dikatakan bonafit. Tapi hasilnya dari rokok jualan raciannya sendiri itu 2 kali lipat dari hasil kerja pabriknya. Nah itu. Dan rata-rata yang sudah suka atau cocok dengan tembakau racikan si teman saya ini tadi, dia nggak bisa atau nggak mungkin berpaling ke tembakau atau rokok lain. Ini jangan berpikiran aneh-aneh itu dimasukkan barang-barang yang
membuat kecanduan enggak, tapi ya itu tadi, karena di racikan teman saya ini tadi ada rasa yang khas yang tidak bisa ditemukan di tembakau atau jenis rokok lain. Nah, jadi ada rasa antep atau rasa di dada lah ya, rasa itu sendiri, jadi nggak ada ditemukan di rokok lain. Dan rasa di eh, mulut, cita rasa di mulut itu juga lain dari tembakau atau rokok-rokok lain. Makanya banyak yang menjadi pelangganan, ya kan, karena ya intinya di situ ada rasa tersendiri lah. Saya sendiri pun juga terkadang kalau main ke sana saya juga beli, tapi dalam bentuk tembakau ya, untuk saya linding sama bapak saya, karena juga saya apa ya, suka dengan apa, racikan dia, karena saya anggap untuk racikannya itu sesuai dengan untuk apa ya, selera masyarakat atau perokok-perokok di wilayah sini. Nah, makanya itu tadi sekilas lah cerita dari salah satu teman saya yang awalnya itu cuma coba-coba meracik, akhirnya bisa menjadi peluang usaha. Bahkan hasilnya 2 kali lipat lebih besar dari penghasilan utamanya atau penghasilan pokoknya. Makanya untuk teman-teman jangan takut modal, jangan takut rugi. Intinya kita yakin, kita coba. Jadi belinya pun nggak harus di tempat saya, mungkin bisa, karena saya juga nggak begitu lengkap ya untuk tembakau original dan cengkeh. Bisa coba cek di Tokopedia atau Facebook, kita coba semua. Bahkan saya nggak di sini ya, di rumah sini ya, di rumah atau di gudang saya yang saya itu saya ada pajangan itu. Jadi di tembok gini saya kasih rak, saya kasih tulisan, intinya ini cengkeh ini tembakunya, jadi banyak, jadi nggak perlu banyak-banyak, mungkin pakai cup-cup gini sudah cukup, atau ya kalau mau agak besar ya pakai toples-toples gini, dikasih tanda umpama cengkeh Manado, terus tembakau Madura, tembakau Kasturi lah, itu nggak usah banyak-banyak, beli 250 gram atau kalau kurang sedikit beli 100 gram. Ya kalau saran saya ya setengah kilo lah atau 1 kilo nanti dipajang, walaupun nggak jualan ada pajangan itu. Nanti jadi ketika kita mau coba atau eksperimen meracik itu tinggal ngambil. Karena ketika barang atau bahannya tersedia banyak, itu ketika kita mau eksperimen tenang. Jadi ketika nanti menemukan rasa yang pas juga bisa langsung buat dalam kapasitas agak besar gitu. Intinya yang harus diperhatikan itu cengkeh pertama ya. Cengkeh, jadi kebanyakan yang dilupakan itu cengkeh. Tembakunya udah bagus-bagus, pakainya cengkeh yang sembarangan, akhirnya juga rasanya juga nggak maksimal. Kalau teman saya itu awalnya pakainya cengkeh raja. Kalau cengkeh raja itu kan sudah termasuk cengkeh yang berkualitas bagus ya. Sebentar, saya pause dulu karena batuk. Oke, maaf karena tadi saya batuk, saya minum dulu. Jadi saya lanjutkan ya. Intinya untuk meracik, mungkin awalnya nggak usah lah beli saus-saus atau casing, itu mahal. Mending buat beli tembakau sama cengkeh-cengkeh. Jadi kalau untuk saus dan casing itu anggaplah dia sebagai lauk saja. Jadi yang penting ada nasinya dulu, ada sayurnya dulu, ada sambalnya dulu. Nanti kan kalau nggak pakai lauk pun kan nggak masalah kan, kalau asalkan ada sayur sama sambal itu sudah lengkap ya. Kalau untuk apa, lauknya sebagai pelengkap tambahan saja. Jadi untuk itu makanya teman-teman intinya jangan takut untuk mencoba, ya disesuaikanlah dengan dananya ya. Mungkin kalau dananya cuman sedikit ya coba dari skala kecil dulu. Jadi jangan terburu-buru ya, karena waktu masih panjang bu, nggak dikejar deadline kan, bebas cuman mau buat iseng-iseng kan, hitungannya iseng-iseng, tapi ketika nanti bisa menemukan resep yang pas ya semoga bisa untuk penghasilan tambahan. Jadi intinya untuk awal cari dulu tembakau yang racikan tembakau dan cengkeh yang pas, titik ya kan. Setelah menemukan racikan tembakau dan cengkeh yang pas, baru masuk kalau mau pakai saus ya, baru saus.
Atau kalau mau pakai alami ya carilah, kalau yang mau gampang ya ini cengkeh rempah. Tapi kalau mau eksperimen sendiri silahkan belilah rempah-rempah di pasar, semuanya dibeli, dicoba, semua dihaluskan atau di blender satu-satu terus dicoba, sekian persen lah katakan. Nah dicoba dicampur rasanya seperti apa. Jadi memang itu dibutuhkan, jadi perjuangan-perjuangan seperti itu dibutuhkan. Tapi ya ini ada tapinya, nanti kalau saya atau YouTube saya sudah dapat itu apa namanya, yang kotak-kotak itu warnanya silver itu tembus apa berapa 1 juta atau berapa, ya mungkin 1 juta ya, 1 juta subscriber, nanti semua daging-daging ya atau yang sangat rahasia dalam peracikan ini saya keluarkan. Jadi memang saya ke depan mau menjadi penyuplai bahan baku ya, bukan peracik lagi. Jadi intinya kalau memang YouTube ini nanti sudah dapat 1 juta subscriber, saya akan keluarkan semua ilmu-ilmu meracik lebih detail. Jadi nanti untuk bahannya dan karakter dari masing-masing tembakau atau bahan-bahannya itu saya keluarkan semua. Jadi jangan lupa like, komen, dan yang terutama subscribe. Oke, sekian, terima kasih.